Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjumpaan pada kali ini saya kedatangan tamu dosen Stay Darul Hikmah, salah satu dosen Stay Darul Hikmah, Ustadz Mufaizin MPDI. Jadi pertemuan kali ini saya akan mengobrol-ngobrol dengan beliau tentang permasalahan bulan Rajab dan keutamaan-keutamaannya. Kepada Bapak Ustadz Mufaizin, bagaimana keadaan sampean sekarang? Alhamdulillah saya dalam kondisi yang sehat walafiat. Jadi saya akan mengobrol-ngobrol seputar bulan Rajab dan bertanya kepada jenengan. Mungkin jenengan akan sedikit mengupas tentang benarkah ada dalil-dalil yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan bulan Rajab. Terima kasih. Pertama begini ya, jadi betul bahwasannya bulan Rajab itu termasuk di antara salah satu bulan yang mulia. Ini landasannya jelas dalam Al-Quran. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi arba'atun hurum ini para ahli tafsir hampir sepakat bahwa 4 bulan yang mulia yang tertera dalam ayat ini adalah 1 bulan Dzulqa'dah, yang 3 itu nyambung beriringan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, sedangkan yang 1 menyendiri yaitu bulan Rajab. Menafsiri ayat ini Imam Ibnu Katsir dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya menyitir sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad yang berbunyi az-zamanu qad istadaruh kahayatihi ila angkol minha arba'atun hurum salah satun mutawaliyat Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram wa Rajab mudhar baina Jumada wa Sya'banah. Jadi berdasarkan pada ayat dan hadis ini jelas bahwa bulan Rajab itu merupakan salah satu bulan yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis dan ayat ini. Kemudian sisi keutamaan daripada bulan Rajab itu adalah bulan Rajab itu memiliki banyak nama. Jadi dari sekian nama bulan Rajab itu disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Jadi kitab ini dikarang khusus oleh Imam Ibnu Hajar dalam rangka mengupas tentang keistimewaan keutamaan bulan Rajab sekaligus amalia-amalia di dalamnya. Sekaligus juga di dalamnya diurai mana di antara hadis-hadis yang landasan-landasan yang bisa dan layak dijadikan sebagai pijakan dalam fadhailul a'mal di bulan Rajab itu dan mana yang tidak atau yang maudhu. Jadi dalam kitab Tabyinul Ajab itu Imam Ibnu Hajar mengurai nama-nama dari sekian nama yang dimiliki oleh bulan Rajab. Di antaranya adalah bulan Rajab itu sendiri yang berasal dari kata tarjib atau takdim yang memiliki arti agung dan mulia. Kemudian al-asom itu artinya tuli. Maksudnya tuli bagaimana di bulan Rajab itu hampir tidak terdengar peperangan atau bunyi senjata sekalipun. Saking orang-orang pada zaman dahulu, di zaman sejak Zahiliyah, bulan Rajab itu dimuliakan. Kemudian ada al-asob yang artinya kucuran. Jadi bulan Rajab itu adalah bulan kucuran rahmat, dan serta masih banyak nama-nama lain dari bulan Rajab yang menurut para ulama, yang menurut sebagian ulama ada makalah yang berbunyi kathratul asma yadullu ala syarufil musamma. Banyaknya nama itu menunjukkan mulianya yang dinamai. Jadi banyaknya nama bulan Rajab ini menunjukkan bahwa bulan Rajab itu memang bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Begitu. Jadi ya. Kalau tentang status hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Rajab itu gimana? Berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Rajab, ini memang Imam Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab itu beliau menjelaskan bahwa memang tidak dijumpai satu hadis sahih pun yang layak dijadikan hujjah yang menjelaskan tentang keistimewaan Rajab
puasa bulan Rajab atau puasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab serta amaliyah-amaliyah tertentu di bulan Rajab. Memang yang layak untuk dijadikan hujah, yang hadis sahih maksudnya memang tidak ada. Bahkan Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya itu menjelaskan rangkaian hadis-hadis yang beredar mengenai fadilah Rajab serta amaliyah-amaliyah di dalamnya itu berkisar antara maudhu dan dhaif. Untuk yang dhaif ya sebagaimana masyhur di kalangan para ulama, dhaif itu kalau tingkat kedhaifannya tidak parah sampai pada maudhu masih bisa digunakan sebagai landasan amaliyah di fadhailul a'mal atau keutamaan-keutamaan amal. Lah di sini Imam Ibnu Hajar memberikan uraian tentang mana hadis yang masih layak dijadikan sebagai landasan dalam fadhailul a'mal. Jadi tahu tentang keistimewaan bulan Rajab ini kan fadhailul a'mal. Ibadah-ibadah di bulan Rajab itu pun juga termasuk puasanya kan bagian dari fadhailul a'mal. Maka berlandaskan pada hadis dhaif dalam rangka fadhailul a'mal di bulan Rajab ini tidak masalah. Salah satu hadisnya adalah hadis tentang keutamaan bulan Rajab. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi itu az-zamanu qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. As-sanah Ithna asyara syahron. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arbaatun hurum. Salah satu mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Lah hadis ini memberikan isyarat bahwa bulan Rajab itu mulia. Bulan Rajab itu mulia. Bukti kemuliaannya dinyatakan langsung oleh Rasulullah melalui hadis ini. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih memberikan penjelasan tentang keutamaannya bulan Rajab. Adapun berita misalkan yang beredar di WA group itu yang mengabarkan orang yang mengabarkan tanggal 1 bulan Rajab maka dia akan dijauhkan dari api neraka itu, mohon maaf itu saya kira itu hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu. Tidak, ya saya tidak pernah menjumpai hadis itu di kitab-kitab hadis. Bukan tidak pernah, belum pernah. Artinya kita dalam rangka untuk memotivasi masyarakat untuk beribadah di bulan-bulan mulia atau di bulan Rajab salah satunya ya kita memang harusnya berdasarkan pada hadis. Tapi hadis-hadis yang dijadikan landasan itu bukan hadis yang maudhu, tapi hadis yang ya paling minimal dhaif lah. Lah begitupun masyarakat tokoh agama juga jangan sedikit-sedikit atau terlalu menggampangkan menuduh memberikan penilaian pada bahwa hadis ini maudhu, bahwa hadis ini dhaif, bahwa amaliyah ini tidak ada dalilnya dan seterusnya begitu. Jadi kira-kira ada nggak dalil hadis yang menerangkan tentang khusus keutamaan bulan Rajab? Khusus kan mungkin di kalangan kalangan ulama beliau-beliaunya itu menerangkan tentang hadis Rajab tapi secara umum saja, dalil umum. Mungkin memang ada dalil. Ya. Begini, jadi kalau dalil khususnya masing-masing dari yang sudah saya sebutkan tadi itu doa misalkanlah di bulan Rajab ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memasuki bulan Rajab beliau berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'banah wa ballighna Ramadhana. Hadis ini memang tidak sahih. Status hadis ini dipermasalahkan. Atau simpelnya hadis ini dhaif lah, akan tapi kedhaifannya tidak parah, tidak sampai pada taraf maudhu, sehingga hadis ini bisa kita jadikan landasan untuk fadhailul a'mal. Doa itu kan fadhailul a'mal, keutamaan amal. Artinya tidak masalah. Hadis ini masih layak untuk dijadikan landasan untuk fadhailul a'mal. Kemudian istighfar, membaca istighfar. Membaca istighfar ini secara umum ya kapanpun kan kita disunahkan untuk membaca istighfar. Tapi anjuran secara khusus untuk membaca istighfar di bulan Rajab ini secara khusus ya ada hadisnya tapi dhaif. Lah mengenai tingkat kedhaifannya itu ya di sini Imam Ibnu Hajar juga dijelaskan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab serta amaliyah di dalamnya itu dijelaskan dalam kitab Tabyinul Ajab bima warada fi Rajab. Itu istighfar, kemudian dzikir, ada anjurannya barang siapa yang berzikir di bulan Rajab, kemudian qiyamul lail,
kemudian sholat raghaib dan seterusnya. Itu secara khusus ada hadisnya, tapi ya kebanyakan maudhu. Untuk puasa Kemudian sholawat sebentar, kemudian juga sholawat termasuk sedekah di dalamnya itu ada anjuran sedekah. Kalau dalil secara umum kan sedekah kapanpun kan disunahkan, bagian dari anjuran agama. Tapi secara khusus di bulan Rajab itu ada, tapi juga dhaif. Bahkan ada yang mengatakan maudhu. Kemudian yang terakhir yang menjadi sorotan adalah puasa. Nah ini yang saking semangatnya orang-orang yang mengkaji hadis keutamaan bulan Rajab dan amaliyah di dalamnya, saking semangatnya memberikan koreksi sampai mendoifkan, memaudhukan semua hadis yang ada sehingga digeneralisir seolah-olah amaliyah di bulan Rajab itu ya katakanlah puasa lah, tidak ada landasannya. Itu salah besar. Dalam masalah ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawil Fiqhiyatil Kubra memberikan penjelasan bahwa pada zaman itu beliau ditanya tentang ada seorang ahli fikih yang melarang orang untuk melaksanakan puasa Rajab karena hadisnya katanya maudhu. Ini oleh Imam Ibnu Hajar diberikan komentar keras bahwa walladzi yanha an saumihi jahilun ma'rufun bil jahli. Bahwa orang yang melarang puasa bulan Rajab itu adalah orang yang bodoh wala yahilu lil muslimin ayuqallidahu fi dini. Orang Islam tidak layak, tidak diperkenankan mengikuti pendapatnya orang yang mengatakan bahwa dalil dari puasa Rajab ini adalah tidak ada. Kita berpuasa tidak dalam rangka berlandaskan pada dalil-dalil hadis yang dhaif, tidak, tapi berlandaskan pada dalil bahwa puasa itu ya sunnah. Kapanpun dalil umum kapanpun ya sunnah. Puasa itu merupakan bagian dari ajaran agama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman as-saumuli wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membalas langsung. Kemudian Ibnu Hajar dalam kitabnya, masih dalam kitab Al-Fatawil Kubra, ini memberikan penjelasan bahwa hadis-hadis dhaif dalam bulan Rajab ini masih dalam wilayah dhaif yang tidak sampai pada taraf maudhu. Artinya masih bisa dipakai. Ini sudah masyhur di kalangan ulama kalau masih dalam wilayah fadhailul a'mal, hadis dhaif pun boleh dipakai selama tidak sampai pada taraf maudhu. Di Kalau sini sangat dhaif gimana? jadi begini, sebab kedhaifan sebuah hadis itu ada dua. Ada dhaif itu karena saktul isnad, terputusnya sanad. Ada toknun fir riwayah, cacatnya perawinya. Jadi biasanya yang parah itu dhaifnya biasanya yang toknun fir riwayah, cacat yang terdapat pada orang-orang yang meriwayatkan. Misalnya salah satu perawinya itu dikenal sebagai pembohong atau pemalsu hadis, atau tidak bisa diambil hadisnya. Itu ada bahasa-bahasa dari para kritikus hadis itu yang sampai mengatakan dajjal, kadzdzab, la yu'khadhu hadisuhu, la yuhtajju bihi hadisuhu. Itu bahasanya komentar hadis seperti itu. Tapi kalau kedhaifannya hadis itu misalkan pada siktul isnad seperti hadis mursal, hadis hadis mu'allaq dan semacamnya, ini menurut Ibnu Hajar masih bisa ditolerir, sehingga riwayat-riwayat hadis itu masih bisa digunakan dalam ranah fadhailul a'mal. Kalau semisal ada orang itu berpuasa di bulan Rajab dengan berlandaskan hadis dhaif yang hampir maudhu, itu hukumnya gimana? Ya, ini kita kembali pada pesan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar, bahwa sebagaimana tadi yang saya sampaikan ini, bahwa tidak ada riwayat sahih yang layak dijadikan hujjah tentang keutamaan bulan Rajab, tentang juga puasa sunnah di Rajab atau puasa tertentu di bulan Rajab. Tidak ada hadis sahih yang layak dijadikan hujjah. Akan tetapi dilanjutkan oleh pernyataan beliau, washtaharu anna ahlal ilmi, bahwasanya ahlu ilmi, para ulama, yatamassahuna fi iradil hadis fil badail, boleh memperbolehkan atau mentolerir meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif dalam ranah fadhailil a'mal malam yakun maudhu'ah. Kemudian ada kelanjutannya. Jadi kita boleh dalam fadhailul a'mal berlandaskan pada hadis-hadis dhaif dengan beberapa catatan. Di antaranya ini
Imam Ibnu Hajar menyampaikan yang bagi ma'adzalika istirotun ayat takidal amil kamunudalikal hadis do'ifan. Orang yang beramal yang melaksanakan fadhailul amal dengan landasan hadis do'if itu harus meyakini bahwa hadis yang dijadikan landasan itu adalah hadis do'if. Kemudian dilanjutkan oleh beliau wa alla yushhiru dzalika, dan juga tidak mempublikasikan amaliyahnya itu. Tidak mempublikasikan amaliyah itu, atau ya silahkan mempublikasikan amaliyahnya tapi landasannya harus dijelaskan bahwa hadisnya do'ef. Kenapa tidak diperbolehkan untuk dipublikasikan? Ya karena kalau sampai dipublikasikan maka akan memberikan kesan seolah-olah yang bersangkutan itu membuat syariat, mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Jadi kalau syariat kan jelas dalilnya harus sahih. Kalau masalah syariat jelas dalilnya harus sahih, tapi kalau dalam fadhailul amal dhaif pun boleh, dengan catatan si pengamal itu harus memberikan penjelasan bahwa hadisnya itu dhaif. Agar kemudian dilanjutkan juga agar masyarakat itu tidak menyangka amaliyah yang dilakukan oleh seorang alim atau tokoh itu berlandaskan pada hadis sahih. Jadi selain meyakini bahwa hadis yang dijadikan landasan itu adalah hadis dhaif, harus juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa hadis yang dijadikan landasan amaliyah itu dhaif, agar tidak terjadi asumsi di masyarakat bahwa hadis yang dijadikan landasan itu sahih. Kalau yang bersangkutan itu hanya diam. Jadi harus dijelaskan kepada masyarakat. Jadi hukumnya orang yang menyampaikan hadis maudhu itu Ya harus berhati-hati. Kalau dia sadar dan tahu paham bahwa itu hadis maudhu, maka sebaiknya menurut sarannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sebaiknya jangan, agar tidak terjebak pada hadis Rasulullah, man haddatsa anni hadisan yara annahu kadibun fahuwa ahadul kadzabin. kira-kira Maudhu ya, Iya. bukan dhaif. Iya. Kalau dhaif dalam rangka fadhailul amal monggo, tapi kalau maudhu jangan. untuk masalah hukum puasa Rajab itu gimana? Tadi secara umum sudah saya jelaskan bahwa puasa itu di luar bulan di luar bulan Rajab, maksudnya yang masih dalam lingkup bulan-bulan bulan Ashhuril Hurum itu dianjurkan. Untuk bulan Rajab, puasa di bulan Rajab ini ada dalil umum. Dalil umumnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ibnu Majah. Hadisnya Anil Bahili, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ana ar-rajulul ladzi ataituka amul awal. Saya adalah orang yang tahun lalu datang ke sampean. Qala famali arojis makana hilan. Kenapa aku lihat tubuhmu kok kurus? Qala, dia menjawab, ya Rasulullah ma'akal tutu aman bin nahar. Saya tidak pernah makan siang kanjeng Nabi. Saya kalau makan pada malam hari. Qala man amaraka an tu'adhiba nafsaka. Siapa yang memerintah dirimu untuk menyiksa dirimu sendiri? Qultu ya Rasulullah inni aqwa. Saya ini kuat Rasulullah. Qala jangan begitu. Kanjeng Nabi kemudian menganjurkan sum syahrus sabri, puasalah puasa Ramadan, wasala sata ayamin ba'dahu, dan 3 hari setelahnya, wasum al ashhurul hurum, dan puasalah di bulan-bulan mulia. Jadi perintah puasa di bulan mulia ini ya landasannya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Abi Daud. Kemudian mengenai hadis-hadis anjuran yang terdapat keutamaan-keutamaannya berpuasa di bulan Rajab, ini banyak sekali ya. Tentu dari sekian banyak hadis itu ya ada yang dhaif, ada yang maudhu. Saya ulangi, dari saking semangatnya para korektor, para orang-orang yang mengoreksi hadis ini, sampai semua hadis-hadis yang menerangkan tentang fadilah puasa Rajab itu dimaudhukan semua, padahal di antara hadis-hadis itu ada yang dhaif. Artinya masih layak dijadikan landasan sebagai fadhailul a'mal. Contoh hadis yang dhaif, nah, contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah nahron yuqalu lahu Rajab, bahwa dalam surga itu ada sungai yang dinamai Rajab. Asyaddu bayadan minal laban, yang warnanya lebih putih dari susu, ahla minal asal, dan lebih manis rasanya daripada madu. Man shoma yawman min Rajab, barang siapa yang puasa 1 hari saja di bulan Rajab, saqallahu min dzalikan nahri, maka Allah akan meminuminya kelak di surga dari aliran sungai itu. Jadi
sungai itu memang diciptakan untuk orang yang berpuasa bulan Rajab walaupun 1 hari. Ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Ini oleh sebagian kalangan, sebagian tokoh, hadis ini disebut sebagai hadis yang bahkan tidak dijumpai di kitab-kitab hadis. Padahal kitab ini menurut pengamatan saya dijumpai dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Al-Hawi lil Fatawi karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, murid dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, mas'alatun fi hadisi Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannah nahron yuqalu lahu Rajab ma'uhu abyadu minal laban wa ahla minal asal. Man shoma yawman min Rajab saqahullah min dzalikan nahri. 1. Ini hadis termasuk yang dikatakan oleh sebagian ustadz dan tokoh itu yang katanya tidak ditemui bahkan di kitab-kitab hadis. Saking doifnya bahkan maudhu katanya. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua masih diriwayatkan oleh Anas, man shoma min syahri haram min syahrin haramin. Orang yang berpuasa di bulan mulia, Kamis, Jumat dan Sabtu, Al-Khamis wal Jum'ah wal Sabtah kutiba lahu ibadatu sab'i sana, maka dia dicatat mendapatkan pahala ibadah selama 700 tahun. Ini hadisnya dhaif, tapi tingkat kedhaifannya tidak sampai pada hadis maudhu. Kemudian ada hadis lagi man shoma min Rajabin yauman, barang siapa yang berpuasa di satu hari bulan Rajab karena kasyami syahrin, maka pahalanya seperti pahala berpuasa 1 bulan. Wa man shoma min sab'ata ayyamin, barang siapa yang puasa 7 hari ghuliqat anhu abwabul jahim as-sab'a, maka pintu neraka jahim dikunci darinya. Wa man shoma minhu thamaniyata ayyam, barang siapa yang berpuasa 8 hari maka pintu surga dibuka baginya yang 8. Pintu surga yang 8 dibuka baginya. Wa man shoma anhu ila akhiril hadis. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan hal hadhil hadis maudhu'ah, apakah hadis ini maudhu? Imam Suyuti ditanya mengenai hadis ini, maka beliau menjawab, al jawab laisat hadhil ahadis, hadis 3 yang sudah saya bacakan tadi itu bimaudhu'atin, tidak maudhu. Nah, bahkan ini dijawab oleh Imam Suyuti, laisat hadhil ahadis bimaudhu'ah, bahkan bal hiya min qismid dhaif. Hadis-hadis di atas itu masuk dalam kategori hadis dhaif alladzi tajuzu riwayatuhu fil fadhail, yang boleh diriwayatkan dalam ranah fadhailul a'mal. Jadi begini Mas Arif, saya punya beberapa kesimpulan. Yang pertama, memang tidak ada hadis sahih yang layak dijadikan hujjah tentang anjuran puasa Rajab, yang layak dijadikan hujjah tentang keistimewaan bulan Rajab secara khusus. Secara khusus tidak ada hadis sahih dan amaliyah di dalamnya yang sahih. Semua hadis fadilah bulan Rajab dan puasa Rajab serta amaliyah yang lain itu berkisar antara dhaif dan maudhu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab. Lah, sebagian hadis-hadis fadilah Rajab dan fadilah amaliyah Rajab termasuk puasa yang dhaif itu boleh diamalkan dalam fadhailul a'mal. Sementara puasa Rajab itu kan termasuk bagian dari fadhailul a'mal. Itu satu. Yang kedua, dalil puasa Rajab itu masuk dalam anjuran dalil puasa umum di bulan-bulan mulia, dalil puasa Ashhuril Hurum. Jadi anjuran berpuasa di bulan-bulan mulia itu sudah cukup untuk dijadikan dalil berpuasa di bulan Rajab. Ada hadis anjurannya Rajab secara khusus, tapi masih diperselisihkan oleh para ulama. Antara hadis itu ada yang mengatakan dhaif, tapi boleh diamalkan. Kemudian yang ketiga, puasa Rajab itu hukumnya menurut 4 madhab itu hukumnya sunnah. Semua madhab mulai dari Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah itu menghukumi sunnah. Kecuali menurut madhab Hanabilah itu hukumnya bisa berubah menjadi makruh kalau dengan catatan ya. Jadi kemakruhan hukum berpuasa Rajab itu ada 2 faktor dalam madhab Hanabilah. Faktor yang pertama karena mengistimewakan bulan Rajab itu sendiri. Artinya di luar bulan Rajab, di bulan-bulan utama yang lain dia tidak puasa. Jadi hal sedemikian dimakruhkan dalam madhab Hanabilah agar tidak menimbulkan kesan bahwa dia mengistimewakan bulan tertentu. Kemudian yang kedua, faktor yang menjadikan sebab kenapa
puasa Rajab itu makruh menurut kalangan Hanabilah kalau puasa 1 bulan penuh. Jadi puasa 1 bulan penuh itu makruh menurut mazhab Hanabilah. Solusinya agar tidak makruh, yang pertama adalah sebaiknya puasa di bulan mulia yang lain atau sebelum dan setelah bulan Rajab ini puasa. Monggo puasa 1 bulan penuh boleh, tapi disambung dengan bulan berikutnya. Kemudian faktor agar kemakruhan itu hilang adalah dibolongi. Artinya jangan puasa 1 bulan penuh. Kasih bolongan misalkan 1 hari mokel, 1 hari tidak puasa, 2 hari tidak puasa. Itu maka tidak makruh lagi. Jadi esensinya semua ulama mazhab itu mengatakan puasa Rajab itu hukumnya sunnah. Kecuali mazhab Hanabilah yang mengatakan makruh dengan catatan-catatan tadi itu. Kemudian yang keempat, tidak boleh melarang puasa Rajab. Orang yang berpuasa Rajab dilarang itu tidak boleh. Dan yang berani melarang itu menurut Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Fatawil Kubra Al-Fiqhiyah itu wajib ditakzir. Wajib ditakzir, dihukum. Ini pendapat ini didukung oleh Syekh Izzuddin bin Abdissalam dan Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Fatawil Kubra Al-Fiqhiyah. Kemudian yang kelima, kesimpulan seputar keistimewaan bulan Rajab dan amaliyah-amaliyah di dalamnya, tidak ditemukan dalil khusus yang menyatakan bahwa penghabar puasa Rajab, orang yang menghabarkan datangnya bulan Rajab atau puasa bulan Rajab itu sampai mendapatkan pahala khusus. Jadi yang beredar di di grup-grup WA itu tentang barang siapa yang menyampaikan ini, saya screenshot ini. Nah ini, mulai malam Rabu tanggal 28, mulai malam Sabtu tanggal berapa itu kemarin? Ba'da maghrib sudah masuk 1 Rajab. Rasulullah bersabda. Ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberitahukan berita 1 Rajab kepada yang lain, maka haram haram api neraka baginya. Ini hadis ini di atas namakan Rasulullah tidak benar. Belum ditemukan dalil yang menjelaskan perihal itu. Kemudian yang keenam, telah sabit atau sudah hampir sepakat di kalangan ulama bahwa tidak ada satupun ulama yang mencantumkan puasa Rajab itu dalam daftar puasa yang haram atau makruh, kecuali menurut mazhab Hanabilah tadi, itu pun dengan beberapa catatan. Yang haram puasa itu kan cuma 5 hari. Idain, 2 hari raya dan 3 hari tasyrik. Di luar itu bulan Rajab ini puasa di bulan-bulan hari-hari tertentu di bulan Rajab tidak tergolong pada puasa yang diharamkan. Dengan begitu, orang yang berani melarang, saya ulangi, atau mengharamkan puasa Rajab, maka ia telah memproduk hukum sendiri yang tidak pernah dilakukan oleh ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya mungkin ini yang bisa penjelasan tentang keistimewaan bulan Rajab dan amaliyah di dalamnya, terutama puasa. Jadi yaitu kesimpulannya tadi, kalau dalil secara khusus yang sahih tidak ada mengenai fadilah bulan Rajab dan amaliyah di dalamnya, akan tapi kalau yang dhaif, pahala-pahala khusus mengenai keutamaan bulan Rajab dan amaliyah di dalamnya, terutama puasa. Kalau yang lain kebanyakan hadisnya maudhu. Kalau puasa itu masih bisa dipakai. Keutamaan tentang puasa di bulan Rajab itu masih banyak yang tidak sampai pada taraf maudhu, yang dhaif, artinya masih bisa digunakan dalam ranah fadhailul amal. Sekian dari saya. Mungkin dari pemaparan Ustadz Mufawwidh tadi, para pemirsa, khususnya pemirsa yang menonton di video kali ini, jadi monggo gak apa-apa berpuasa di bulan Rajab, tetapi dengan landasan hadis dhaif. Dan hadis dhaif itu bisa digunakan untuk fadhailul amal. Mungkin perjumpaan kali ini cukup sekian. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu seputar amaliyah yang ada di bulan Rajab. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.